Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfian Muhaminan, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai laporan keuangan. Jadi langsung saja. Yang pertama, apa sih laporan keuangan? Nah, secara umum laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Biasanya laporan ini dibuat dalam periode tertentu. Penentuannya ditentukan oleh kebijakan perusahaan, apakah dibuat setiap bulan atau setiap 1 tahun sekali. Terkadang perusahaan juga menggunakan keduanya. Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan, sehingga para stakeholder dan pengguna informasi akuntansi bisa melakukan evaluasi dan cara pencegahan dengan tepat dan cepat jika kondisi keuangan usaha mengalami masalah atau memerlukan perubahan. Nah, jadi dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang berisi data transaksi keuangan perusahaan pada periode tertentu, yang mana laporan tersebut harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sebagai bahasan evaluasi untuk perkembangan usaha ke depan. Nah, yang kedua, untuk siapa laporan keuangan itu dibuat? Nah, pada umumnya para pemakai informasi akuntansi yang tersebar di masyarakat bisa dibedakan menjadi 2 kategori, yakni pemakai informasi internal dan eksternal. Pemakai informasi akuntansi internal adalah orang yang terlibat dalam suatu perusahaan dan membuat laporan akuntansi. Sedangkan pemakai informasi akuntansi eksternal adalah individu, lembaga, atau entitas lainnya di luar perusahaan yang menggunakan informasi demi pengambilan kebijakan. Pemakai informasi akuntansi internal yang dimaksud adalah manajer, pemilik perusahaan, dan karyawan. Sedangkan pemakai eksternal mencakup investor, kreditur, supplier atau pemasok, instansi pemerintah, masyarakat umum, dan pelanggan. Lalu yang ketiga, kenapa laporan keuangan penting bagi perusahaan? Nah, yang pertama, untuk menilai kondisi usaha. Maksudnya, jika dari catatan keuangan terlalu banyak kerugian, berarti perusahaan sedang mengalami kemunduran. Sebaliknya, jika di dalam laporan tersebut banyak data profit, berarti usaha sedang berkembang. Dengan penilaian ini, tentu pihak pimpinan bisa menentukan sikap melanjutkan usaha atau malah menutupnya karena kerugian usaha yang kronis. Yang kedua, sebagai bahan evaluasi. Seluruh laporan tersebut adalah parameter evaluasi untuk menjelaskan permasalahan dan solusinya. Jika terjadi kemunduran perusahaan, maka bisa ditentukan apa penyebab kemunduran tersebut dan bagaimana jalan keluarnya. Yang ketiga, sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan. Laporan keuangan juga berfungsi sebagai pertanggungjawaban perusahaan, baik kepada investor maupun kepada pemerintah yang terkait dengan pajak dan lain sebagainya. Jika laporan keuangan detail, berarti perusahaan Anda kredibel di mata para stakeholder. Sebaliknya, perusahaan dengan laporan keuangan berantakan bisa dikatakan sebagai badan usaha yang tidak kredibel dan berpotensi mengalami masalah ke depannya. Yang selanjutnya, apa yang terjadi jika suatu perusahaan tidak membuat laporan keuangan? Nah, saking pentingnya sebuah laporan keuangan bagi sebuah perusahaan, sehingga banyak kerugian yang akan terjadi apabila sebuah perusahaan tidak memilikinya. Yang pertama, tidak mengetahui aset dan kewajiban yang dimiliki. Jika tidak memiliki laporan keuangan, otomatis pemilik bisnis akan mengalami kesulitan dalam pengklasifikasian aset yang dimiliki, termasuk investasi jangka panjang dan aset pajak tertanggung yang sangat berharga untuk pengembangan usaha. Yang kedua, tidak mengetahui kontribusi biaya yang dikeluarkan. Jika pemilik bisnis tidak memiliki laporan keuangan, akan sulit untuk memperoleh laporan terperinci. Pemilik bisnis mungkin akan salah menempatkan asumsi harga penjualan, sehingga berakibat pada perolehan profit yang terlalu rendah atau harga barang yang terlalu mahal. Yang ketiga, tidak mengetahui kebocoran aset perusahaan. Dalam dunia bisnis, kebocoran atau penggelapan aset bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Tidak memiliki laporan keuangan yang baik sama halnya dengan memberi peluang untuk terjadinya hal tersebut. Yang keempat, tidak memiliki pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para pemegang saham, laporan keuangan yang baik juga akan berguna jika pemilik bisnis mengalami kendala keuangan dan ingin melakukan pinjaman kepada bank. Laporan keuangan yang baik akan turut meyakinkan pihak bank untuk memberi pinjaman. Jika pemilik bisnis tidak memiliki laporan keuangan, maka bank akan memiliki keraguan terhadap kondisi usaha pemilik bisnis saat itu. Hal ini tentu sangat merugikan, terutama jika keadaan usaha sebenarnya sangat berkembang dan tidak dalam masalah. Cukup sekian video kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.